Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, senang sekali saya Kresna Dwi Cahyo Nugroho dapat menemani teman-teman sekalian di live Instagram dan Facebook IPIMU. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama salah satu perusahaan yang bergerak di bidang event organizer nih teman-teman. Nah, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu founder dan CEO Virtual Event.id, yaitu Bapak Jul Darmawan, beserta CTO dari Virtual Event.id, yaitu Bapak Gali Seto, teman-teman. Nah, mungkin sedikit pembahasan nih sebelum kita ngobrol-ngobrol bersama prakarnya nih teman-teman. Kan kita bisa dibilang di era pandemi dan digital ini kan para pelaku usaha khususnya di industri event organizer nih ya selalu ditantang nih teman-teman untuk tetap memberikan jasa terbaiknya agar para produk owner ini tetap bisa melakukan kegiatan pemasaran mereka teman-teman. Nah, pastikan sebagai product owner memiliki beberapa strategi marketing untuk mempromosikan atau menyampaikan produk-produk yang mereka miliki. Dan di era COVID ini kan bisa dibilang cukup menantang banget ya teman-teman, bagaimana caranya untuk tetap berekspresi kasaran gitu ya teman-teman ya. Nah, di sisi lain kan perubahan tersebut juga menumbuhkan kebutuhan terhadap pelayanan dan fitur digital yang pastinya handal dan cepat juga nih teman-teman untuk memahami kebutuhan dari para pelaku industri dan halayaknya pada sasarannya nih teman-teman. Nah, tanpa panjang kali lebar lagi nih teman-teman, mau tahu lanjutnya seperti apa dan kondisi industri seperti apa dan mungkin solusi-solusi dan nanti kedepannya seperti apa. Buat teman-teman yang sudah bergabung, silakan nanti kalau punya pertanyaan bisa dituliskan di kolom komen, nanti langsung kita bahas bersama virtual event.id. Jadi langsung aja nih kita berbincang dengan founder dan CEO beserta CTO virtual event.id, Bapak Jul Darmawan dan Bapak Gali Seto, teman-teman. Akan menginvite Bapak Jul. Jul Darmawan ya. Betul. Oke, sebentar saya minta waktunya untuk invite Bapak Jul. Oke, Bapak Jul Darmawan. Oke, kita udah send request. Oke. Oke, Pak Galih dan Pak Jul, terima kasih nih atas waktunya sudah disenggangkan nih untuk kita berdiskusi atau ngobrol-ngobrol di IPMU Talk hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Thank you, Mas Krisna. Sama-sama, Mas. Oke, ini kita masih menunggu Pak Jul ya. Tadi kita udah invite Pak Jul. Oke, sebentar. Oke. Sorry, enable to join ya. Sorry teman-teman, kita butuh waktu bentar untuk menginvite Pak Jul. Oke. Oke, tadi kita udah invite nih Pak Jul Darmawan, tapi notifikasinya Pak Jul unable to join nih Pak Gali. Mungkin sorry teman-teman, kita mungkin ada kendala teknis di sini. Aku bantu sambil konfirmasi ya, Mas. Baik, terima kasih Pak Jul. Sorry Pak Gali ya. Oke. Oke. Belum dapat notif. Oke, sebentar saya invite lagi untuk Pak Jul.
Send request. Oke, teman-teman, sorry yang sudah bergabung di siang hari ini. Mungkin sembari menunggu Pak Jul Darmawan, jadi kita udah kedatangan. Ya oke, ini dia. Selamat siang, Pak Jul Darmawan. Selamat siang. Halo, halo. Apa kabar, Pak Jul? Puji syukur sehat, Mas Kresna. Stay safe ya. Ya, thank you. Sama-sama juga nih buat Pak Jul. Sekali lagi buat virtualevent.id dan Pak Jul Darmawan khususnya dan Pak Gali Seto. Terima kasih banyak Pak atas waktunya bisa menyempatkan waktu nih untuk berbincang-bincang di IPMU Talk hari ini. Terima kasih banyak Pak Jul dan Pak Gali ya. Thank you Mas, sama-sama Mas. Sama. Oke, jadi mungkin kita bisa lanjut nih, kita langsung masuk di topik pembahasan kita. Tapi sebelum nih kita masuk ke topik pembicara kita hari ini, mungkin Pak Jul dan Pak Gali boleh dong pandangannya di industri event organizer nih Pak, di Indonesia atau di Jakarta khususnya. Ini seperti apa sih kondisinya sebelum pandemi dan setelah pandemi nih Pak, mungkin kita ada di tengah-tengah di era pandemi, boleh nggak sih Pak pandangannya seperti apa sih lika-liku yang dijalankan saat ini nih Pak, khususnya di industri event organizer nih Pak. Thank you. Ya, memang luar biasa ya daripada, ya itulah namanya kita berbisnis ya. Kita memang harus tetap berinovasi meskipun di masa pandemik. Justru di masa pandemik itu membuat kita lebih kreatif. Jadi memang pada saat itu kami memiliki sebenarnya kasihan dengan para rekan-rekan kita, semua para pelaku industri kreatif, itu beneran yang on ground event organizers itu kena hit gitu ya. Dan samping kebetulan kami punya kapasitas untuk mendevelop yang pada saat itu kepikiran ada ide apa yang kita bisa lakukan ya untuk tetap, soalnya at the end para pemegang brands gitu ya, itu semua perlukan untuk marketing activity, how to engage dengan klien mereka, how to engage dengan partner mereka. Akhirnya per September kami launch virtualevent.id dan itu akan menjadi cikal bakal kami supaya para event organizers maupun pemegang brand itu tetap bisa berinteraksi gitu, melakukan something untuk dengan klien-kliennya. Jadi memang ini merupakan suatu alternatif. Predicted ke depan pandemik seperti ini akan mungkin tidak akan stop gitu ya, long lasting. Jadi predicted ke depan itu mungkin event itu akan mengalami macam evolusi juga gitu, kita mengadakan event. Jadi ya mungkin akan bentuknya akan hybrid event gitu ya, antara yang on the ground dan juga dari sisi engagement juga akan pasti lebih baik gitu di sana gitu. Seperti itu sih Mas Kresna. Itu memang luar biasa, tapi membuat kami lebih kreatif gitu ya. Bagi kami sih itu memberikan satu solusi yang lebih kreatif buat para pelaku industri kreatif juga gitu. Oke. Jadi memang Pak tadi yang kita underline berarti memang di kondisi ini dituntut untuk tetap kreatif Pak ya. Memang apalagi untuk memaksimalkan dari produk owner dan lain-lain untuk tetap melakukan strategi pemasaran khususnya seperti itu berarti Pak Jul ya. Ya. Oke. Nah, sebelumnya nih mungkin kalau dari Pak Gali sendiri boleh nggak Pak di-share juga buat teman-teman biar industri di event tuh seperti ini juga, boleh nggak sih Pak Gali pandangannya? Oke. Jadi kalau sebelum pandemi ya Mas, artinya tahun 2019 gitu ya, MICE kan memang sedang hits banget saat itu. Jadi semua orang berlomba-lomba membuat venue untuk event, berlomba-lomba untuk mengadakan event, semua tempat event pun penuh gitu ya. Lalu pandemi datang di awal 2020, semuanya serba stop. Sehingga saya juga pelaku industri tersebut cukup terkena dampaknya luar biasa sih Mas. Jadi setelah itu kita beberapa bulan, waktu itu pertama kali pandemi itu Maret, Februari itu kita lockdown kan, waktu itu negara kita, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga sampai 3 bulan atau 4 bulan, akhirnya trennya itu beralih ke virtual, sehingga mulai dari webinar dan sebagainya itu mulai bangkit. Lalu tercetuslah ide ini dari saya dan teman-teman untuk membuat sebuah virtualevent.id sebagai solusi lah, salah satu solusi supaya kita tetap bisa melakukan event. Kayak gitu sih Mas. Untuk sekarang sih kondisi saat ini sih sudah mulai sedikit bangkit, sudah mulai sedikit membaik, event sudah
mulai ada walaupun tidak se-hits dulu ya, tapi ya Ya. mudah-mudahan akan terus membaik. Oke, oke. Tadi makanya menarik tadi yang sempat disinggung sama Pak Gali. Memang industri MICE ini sebenarnya kalau juga yang pernah kita tahu sebenarnya di tahun 2019 salah satu artikel tuh mengatakan industri MICE dan event ini sebenarnya meningkat 20-30% Pak ya. Tapi adanya era COVID ini, nah sebenarnya ini sih Pak saya sedikit pengen tahu juga sih agak secara detail. Sudah dikatakan dari beberapa penelitian ini akan naik, tiba-tiba ada COVID ini, apa yang terjadi nih? Apakah benar-benar turun, tapi adalah salah satu gebrakan dari virtualevent.id untuk menangkal itu bisa dibilang Pak ya, karena tetap ya sudah distrategikan oleh product owner, harus tetap berjalan, dan ini keluarlah solusi yang sangat luar biasa dari virtualevent.id untuk bagaimana caranya memindahkan, berarti bisa dibilang Pak ya, mereka yang tadinya offline ini harus dengan online nih, tapi juga dengan goals dan objektif apa yang disampaikan oleh klien dari virtualevent.id ini pasti tetap tertuju dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Betul berarti seperti itu ya Pak Jul dan Pak Gali ya? Ya, betul sekali. Memang udah pasti yang tadi Mas Gali juga sampaikan gitu ya, bahwa industri MICE itu mengalami declining, jadi impact-nya memang luar biasa. Tapi di satu sisi brand itu tetap harus dia berinteraksi dengan para clients-nya, customers-nya, para partners-nya gitu. So at least dengan kehadiran kami memberikan suatu alternatif gitu ya, bahwa the next chapters itu ya dengan adanya pandemik itu memberikan suatu alternatif untuk kita the way engage dengan klien kita, dengan partners kita. Sebenarnya dengan dunia online ini ya, sebenarnya bagi pemegang brand itu akan memiliki jauh lebih banyak keuntungan. Everything itu serba terukur gitu, Mas. Ya. Oke. Part of seperti kayak semacam sosial media. Jadi experience-nya itu yang kita bisa bawa not only virtualevent.id platform itu sendiri, bukan hanya kita platform yang hanya menghadirkan model webinar dan kita just send out this is the Concall ID login, bukan yang kita akan bawa di virtualevent.id itu sendiri sebenarnya adalah platform ini kita bawa sebisa mungkin experience-nya ya, journey experience-nya itu seperti kita menghadiri pameran di suatu gedung gitu. Journey akan begitu. Oke. Jadi pada saat dia datang kita ngeliat gedungnya, lalu dari pada saat masuk gedung, lalu masuk ke lobby. Nanti di lobby itu biasa kita registrasi, gitu kan ya. Setelah masuk registrasi, saya mau masuk ke breakout session. Oh, ada session-session ini aja. Lalu juga kita bisa masuk ke exhibitors, gitu. So, jadi pemegang brand ataupun para pelaku industri MICE itu juga bisa menggunakan platform ini, baik skala kecil maupun skala exhibitor gitu, yang besar-besar. Jadi mengundang para sponsor, dan bisa ada puluhan, ratusan exhibitors, silahkan ada di sana. Nah, si event owner itu sangat dipermudah sebenarnya dengan masalah platform kami ini. Karena everything itu saya bisa tahu pada saat itu yang registrasi itu ada berapa orang, yang hadir masuk ke berapa orang, masuk ke exhibitors ini berapa orang. Nah, itu sebenarnya akan baik sekali bagi si pemegang brand itu memprofil gitu. Oh, dia interest di topik tertentu. Nah, itulah sebenarnya journey daripada sesuatu yang menurut kami juga it's good. Jadi evolusi industri MICE itu sendiri mengalami evolusi gitu. Ya, dari yang background sedikit something yang sedikit susah kita memprofil. Gue ngadain event ini, apakah ROI-nya balik apa enggak sih? Impression-nya berapa banyak atau enggak sih? Kan itu berdasarkan data. Ya, itu penting bagi pemegang brand. Seperti itu sih Mas Kresna journey-nya. Oke. Terima kasih Pak Jul nih atas penjelasannya. Jadi teman-teman juga udah mulai kebayang nih kita seperti apa sih industri saat ini, juga kondisi sebelum COVID dan saat ini di kondisi COVID juga udah mulai terlihat juga nih. Dan mungkin buat teman-teman yang sudah bergabung di siang hari ini dan mungkin nanti juga yang menonton IG Live kita setelah ini juga udah mulai kebayang nih, dan mungkin juga nih teman-teman sebagai event owner nanti dan juga product owner yang udah berencana mau membuat sebuah eksebisi, nah virtualevent.id nih bisa menjadi solusi kalian untuk tetap menjalankan strategi pemasaran kalian. Nah, Pak Jul dan Pak Gali, baru nih Pak, boleh dong Pak, tadi kan kita udah
berdiskusi perihal secara garis besar Pak ya, secara meluas kondisi industri seperti apa dan setelah pandemi seperti apa. Boleh dong Pak dijelasin aplikasi dari virtualevent.id-nya nih Pak buat teman-teman, jadi makin ternyata fitur ini. Boleh dong Pak di breakdown secara detail nih Pak. Ya, silakan Mas Gali nih yang lebih expert. Kita produknya sendiri masih jadi Oke. pertama kali kita launch in the market, dan along the way berjalan banyak sekali ternyata feedbacknya justru dari klien itu sendiri gitu ya. Klien dari attendees di event itu, which is mengalami improvement banyak sekali fitur-fiturnya. Sekarang itu dulu nggak ada 360, sekarang lobby aja 360, it's the real. Bisa kebayang nggak Mas Kresna nanti someday kita pakai VR gitu ya, dan lihat di lobby itu 360 seperti itu. Detailnya silakan Mas Gali. Ya. Jadi platform kita itu sebenarnya web-based platform. Jadi kita di running menggunakan browser sehingga dia akan mobile friendly di semua perangkat, Mas. Bisa dibuka di tablet, handphone maupun laptop. Lalu di sini kita memposisikan ada 3 pengguna. Penggunanya itu yang pertama yaitu event host, yaitu penyelenggara, di mana penyelenggara itu bisa memanage sendiri eventnya dengan menggunakan platform kita. Sehingga mereka tidak perlu mendevelop platform dari nol yang dimana sangat costly, mereka bisa menggunakan platform kita yang dimodifikasi. Lalu sebagai event host, mereka men-setting sendiri, atau bisa kita bantu juga untuk menyesuaikan kebutuhannya Mas Kresna. Jadi misalnya saya akan ada beberapa sesi, lalu akan ada beberapa exhibitor yang akan join. Lalu saya kira-kira akan memiliki target pengunjung beberapa ribu orang dan sebagainya itu mereka bisa setting sehingga nanti platform kita, server kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan jenis eventnya mereka. Kadang-kadang ada event yang skalanya hanya satu organisasi, lalu misalnya ada lagi yang skalanya satu Indonesia, bahkan kemarin ada yang sampai satu Asia Pasifik. Jadi itu semua bisa dimodify menggunakan platform kita. Lalu seperti kata Pak Jul, yang kelebihan kita adalah kita mengcopy experience pengunjung di offline event, yaitu mulai dari mereka datang, mereka register atau mengisi buku tamu atau membeli tiket, itu ada pilihannya. Lalu mereka akan masuk ke area hall yaitu lobby kita 360. Lalu dari situ mereka akan memilih untuk mengikuti apa nih gua kesini. Misalnya kayak mau ke exhibition, akan klik expo untuk ngikutin webinar, dia akan klik conference hall dan sebagainya. Mereka melihat agendanya, lalu kalau tertarik mereka seperti itu. Jadi teman-teman tadi kita terputus, Pak Jul dan Pak Gali tadi sedang menjelaskan platform dari virtualevent.id. Jadi memang tadi ada banyak fitur Pak ya di dalam platform dari virtualevent.id sendiri, mulai masuk dari landing page-nya, masuk ke lobby, terus juga bisa registrasi dan tiketing di sana juga, dan 360 virtual lobby Pak ya. Jadi memang mencampurkan teknologi AR berarti ini ke depan bisa juga seperti itu berarti ya Pak Jul ya Pak ya. Kan ke sana memang di roadmaps pun demikian. Oke, ini menarik banget nih teman-teman. Oke, ini kita Pak, kita akan Pak Gali lagi. Pak Gali Seto. Oke, kita send request. Ya, jadi memang di masa-masa begini, apalagi dengan kondisi from home juga akhirnya diperketat kembali, itu yang membuat kita ya harus tetap berkreasi lah sebenarnya. Jadi bisnis harus tetap running gitu ya. Semua, karena at the end pemegang brand juga itu tetap harus ada beraktivitas, harus ada engagement dengan all the clients. Nah itu jadi basically ya di dunia kreatif itu sebenarnya banyak alternatif-alternatif yang kita bisa explore. Sebenarnya jauh di measurables-nya, visibilities-nya akan jauh lebih baik gitu dibandingkan dengan ya on ground baik in term of engagement segala macam. Tapi measurement dari sisi menghitung return on marketing investment, return on ROI gitu ya. Nah itu sebenarnya dengan virtual
platform seperti ini memudahkan para pemegang merek gitu sebenarnya. Yeah. Engagement-nya lebih terukur gitu. Memang ke depan sih akan unik gitu. Kita mengadakan event itu akan jauh lebih unik kita untuk mendeliver experience itu. Oke, makanya memang tujuannya memang bagaimana memenuhkan tujuan experience dari user-user juga, khususnya di Pak Jul ya Pak ya. Betul. Oke, nah ini dia Pak Gali, mohon maaf tadi kita ada kendala teknis terputus nih. Oke, Pak Gali boleh dong dilanjutin, tadi kita udah masuk ke 360 virtual lobby nih Pak, tadi kita terputusnya ya. Iya. Yeah. Oke. Oh, jadi kalau 360 itu di lobby kita Mas, 360. Jadi kita setelah melihat pengalaman kami pertama kali kita launching September, itu kita belum 360. Cuman ternyata pasar Indonesia, user Indonesia ini sangat suka gimmick. Mereka sangat suka yang lucu-lucuan, terus habis itu fun dan sebagainya, sehingga kita fitur selanjutnya yang kita kembangkan adalah lobby atau virtual environment yang 360 itu di lobby. Lalu selebihnya sih sebenarnya kita lebih ke bukan artificial intelligence, lebih ke platform kita itu bagaimana secara efektif dan efisien mempertemukan antara visitor dan exhibitor, mempertemukan antara visitor dan visitor, mempertemukan antara narasumber misalnya expert dengan para visitor. Jadi sebetulnya yang kita banggakan dari platform kita yaitu fitur-fitur tersebut, logika-logika tersebut yang bisa merekomendasikan profil saya dengan exhibitor yang cocok buat saya dan event atau webinar session yang cocok buat saya. Seperti gitu sih Mas. Oke, menarik banget, keren banget. Jadi memang nggak hanya fokus kepada klien nih, kasarnya seperti itu ya Pak Julian Pak Agali, tapi virtual event.id juga memikirkan bagaimana si yang datang, user yang datang, ini tetap bisa berinteraksi dengan user-user lainnya gitu Pak ya? Betul, karena kita sadar kalau event offline pun Mas, kita event offline, saya pergi ke Expo Hall misalnya, ke JCC misalnya, saya pasti bukan cuma mau ketemu, mau ke booth-booth saja, mungkin saya akan pengen ketemu sama relasi, ketemu teman saya, bertukar kartu nama, dan sebagainya. Itu kita bikin possible supaya opportunity mereka untuk hadir ke event itu lebih besar, mendapatkan peluang untuk berbisnis bareng atau bekerja sama dan sebagainya. Konsepnya sih seperti itu. Oke, ini keren banget terus terang Pak Jul dan Pak Gali, karena mungkin kalau saya boleh sedikit cerita dengan experience yang sudah pernah saya juga datang ini ke virtual event, itu cuma benar-benar secara map si acara itu, saya klik ke beberapa hall, mungkin saya masuk ke sana, ada booth, habis itu saya masuk ke main eventnya. Tapi untuk seperti kayak tadi bisa bercengkrama dengan user-user lain, buat saya itu keren banget sih. Dan Pak, boleh dong Pak, kalau ada event itu saya dikasih tahu biar saya bisa ikut juga gitu. Ya. Oke, karena itu keren banget sih. Karena mungkin saya juga pengalaman, buat saya itu aja udah wow, keren banget gitu. Ini udah next level nih. Ternyata virtual event.id ini lebih beyond lagi nih. Ternyata bisa berinteraksi, dan buat saya itu experience sangat luar biasa sih, Pak Julian Pak Gali ya. Tapi kalau saya jadi pengen tahu nih Pak Julian Pak Gali, kalau nanti misal setelah saya bisa bertemu dengan user lain, ada fitur-fitur tersendiri juga nggak sih Pak di dalam itu? Seperti saya bisa mungkin bisa langsung japri ke dia, atau memang ada satu page untuk saling berinteraksi, atau gimana tuh Pak kalau dari virtual event.id sendiri Pak? Ya, jadi untuk berjumpa sama visitor lain, nanti saya sebagai tamu, saya mesti masuk ke ruangan namanya networking lounge. Dari networking lounge itu saya misalnya pengen, kalau random berarti saya akan search the audience. Saya akan browse all attendees berarti. Browse all attendees, lalu saya akan lihat semua daftar tamu yang hadir. Lalu ketika saya misalnya pengen chat sama Mas Kresna, saya tinggal pilih Mas Kresna, lalu saya chat, lalu saya bisa tukeran kartu nama. Virtual business card. Jadi dengan Mas Kresna saya bisa tukeran dan bisa chat langsung. Tapi kalau memang
misalnya kita sudah ada spesifik orang yang pengen kita temuin dan kita tahu itu siapa, kita bisa search attendees langsung dengan menyebutkan nama atau asal perusahaannya atau asal kotanya. Kayak gitu sih, Mas. Oke, kebayang banget. Makanya, ini keren banget teman-teman. Jadi virtualevent.id tuh nggak hanya cuma mikirin kalian sebagai event owner atau product owner, tapi juga memikirkan user-user kalian juga nanti yang masuk ke event yang kalian mau bikin. Ini keren banget. Nah, Pak Jul dan Pak Gali, berarti kalau kita berbicara mengenai digital payment, ya kan? Jadi kan sebelum era COVID ini, mungkin bisnis model dari virtual event ini kan benar-benar kita belum tahu nih pembayarannya seperti apa, tapi juga sekarang yang berubah ke online, otomatis kan juga pembayaran pindah juga nih ke sisi online atau ke digital payment. Nah, kalau dari virtualevent.id sendiri, boleh dong Pak diceritain dampak-dampak apa aja sih yang pasti yang dirasa positif setelah menggunakan digital payment, dan mungkin juga boleh di-share juga nih ke teman-teman sebelum menggunakan digital payment ini journey-nya dan experience seperti apa sih Pak untuk virtualevent.id sendiri? Nah, ini thank you Mas Kresna. Ya, terus terang ya, dengan hadirnya iPayMu juga itu akan beneran kita sebagai, jadi iPayMu dengan virtualevent.id itu kami kayak semacam apa ya, teknologi alliance partners gitu ya, untuk kita mendeliver something ke para pemegang brand owner atau para merchant gitu ya, untuk kita bisa berkolaborasi dan mempermudah transaksi. Jadi sebenarnya kami sebagai penyedia platform virtual event itu sendiri itu sangat dipermudah Mas dengan adanya digital payment gitu ya. Kalau misalnya klien kami itu eventnya itu kebetulan nggak berbayar ya mungkin tidak masalah gitu ya. Tapi kalau karena kami punya platform bisa dikembangkan sampai pada saat ya beneran pada saat di pameran itu suka ada transaksi jual beli juga kan ya. Ya jadi bisa bayang gitu ya. Jadi kalau kita ke pameran Festival Komputer Indonesia di JHCC dan kita suka ada transaksi pembelian kan, jual beli printer, komputer dan segala macam gitu. Jadi hadirnya digital payment itu sendiri itu sangat mempermudah gitu bagi kami sebagai penyedia platform. Jadi kami sebagai penyedia platform itu mempertemukan event owner, exhibitors ya yang sering jadi sebagai event owner kadang-kadang tiketnya berbayar. Nah, itu kalau pada berbayar dengan hadirnya digital payment definitely itu mempermudah kami dan juga si pemilik event itu sendiri dari sisi ini udah registrasi berapa, lalu transaksinya itu. Jadi paling penting sebenarnya di digital payment itu sendiri semakin banyak option untuk multiple channel payment-nya itu akan lebih baik bagi kami pengguna. Kita sudah ada 3 project ya Mas yang kita jalan bareng juga ya dengan iPayMu ya. Jadi itu pun get the experience how to engage dengan digital payment itu sendiri itu luar biasa sebenarnya buat kami, memberikan value added, mempermudah para attendees juga untuk masuk ke dunia virtual event seperti ini gitu. Ya mungkin Mas Gali kalau ada tambahan silakan. Iya Pak, sudah betul sih Pak itu Pak, saya setuju Pak. Jadi memang luar biasa dengan hadirnya itu payment kita bisa melihat dashboard gitu ya. Jadi akan mempermudah gitu ya. Jadi di platform kami pun jadi jangan hanya terbayang ini buat exhibition atau enggak. Bahkan kalau nanti someday Mas Kresna punya anak mau 17-an dirayakan mau modelnya pakai menggunakan platform kami memungkinkan Mas. Ada gimmick, ada konser musik kita bisa lakukan Mas. Konser musik lalu kan tips. Itu memungkinkan juga gitu atau memberikan likes gitu. Ya, jadi di performernya itu kalau dia lagi perform, dia likes-nya menti tertentu, gua akan perform something very special khusus buat lu gitu. Hal-hal seperti itu. So, think about platform kami itu beyond of the platform yang hanya menyediakan untuk exhibition pameran, tidak gitu. Buat tahun, product launching, company kick off, town halls gitu ya, itu bisa dilakukan. Definitely dengan hadirnya virtual event bisa diakses ya, definitely itu round the world 24 jam ya silahkan gitu, seperti itu. Ini luar biasa banget. Wah, ini saya langsung dapat banyak insight banget nih dari virtualevent.id sendiri. Ternyata makanya saya terus terang awalnya pas cari tahu apakah cuma untuk eksibisi aja atau gimana. Ternyata tadi ini yang kita underline juga
semua tipe exhibition mau konser dan lain-lain ini virtual event.id ini bisa membantu dari segala bisnis model, kasarnya seperti itu ya Pak Julian, Pak Gali ya. Jadi Betul. buat teman-teman kalau yang masih bingung tadi mau cari partner atau di mana, monggo langsung aja dikepoin dan cari tahu informasi lebih detail lagi virtualevent.id ya teman-teman ya. Nah, oke, Pak Jul dan Pak Gali, kita lanjut lagi nih. Jadi berarti kan bisa dibilang alhamdulillah puji Tuhan dampak positif ini berarti terasa banget Pak ya. Kolaborasi antara virtualevent.id dengan IPIMU sangat juga membantu kepada exhibition owner dengan user-user mereka yang di dalamnya membutuhkan pembayaran atau ada transaksi di dalam sana. Nah, kalau juga boleh tahu nih Pak Jul dan Pak Gali bisa sharing juga, ada feedback apa sih Pak yang teringat banget dari Pak Jul dan Pak Gali, khususnya dari klien-klien virtual event sendiri Pak? Ada nggak sih Pak? Boleh di-share nggak nih Pak? Yang saya mungkin bisa feedback ya, challenges-nya tetap ada sih Mas. Jadi beda experience-nya ya antara on ground ataupun online event itu memanage-nya itu definitely berbeda gitu ya. Kalau dari sisi kami itu sendiri ya kita sudah berjalan dengan IPIMU hampir 3 atau 5 project gitu ya, terkait kebetulan ini di bidang medical sebagian besar dan event berbayar biasanya, dan event-eventnya itu memang special needs gitu ya. Jadi challenges-nya itu gimana, itulah perlunya kita kreatif, berkreasi untuk kreatif, mempertahankan audiens itu in the platform platform online ini nggak mudah gitu loh Mas. Makanya perlu engagement itu penting, konten itu penting gitu. So not only kita cuman webinar ya saya sering menghadiri webinars gitu ya. Kadang-kadang saya yang kebetulan nggak dibuka kameranya ya saya bisa kemana-mana gitu. Itulah perlu harus ada engagement konten gitu. Entah itu ada hot time sales, hanya periode waktu tertentu saja, atau ada kuis, atau ada entertainment-nya di jam-jam tertentu. Di entertainment itu pun interaksinya 2 arah. Nah, itu yang harus penting kita pada saat si event owner itu harus memikirkan journey-nya sampai ke sana. Dan platform kami itu memikirkan hal itu. Jadi bisa kebayang gitu Mas Kresna ya, kalau kita mengadakan event on ground itu mungkin nggak ada masalah. Mau ngadain band, hot time sales, langsung atau lelang gitu kan, langsung tuh ya. Kita berinteraksi on the ground di JHCC gitu, nggak ada masalah. Tapi once semuanya itu ditransform ke online, challenge-nya itu kalau kita nggak kreatif di konten, mikirin engagement, strategi segala macam dengan audiensnya, bubar gitu. Nah itu yang kita perlu berkreatif di sana untuk berbagi tips gitu ya, di setiap event apapun itu, konten kalau eventnya panjang ataupun berhari-hari, atau kalau menggunakan ini kadang-kadang ada yang sampai lebih dari 2 minggu gitu ya, 10 hari, bahkan ada yang pernah mau sebulan gitu. Nah itu harus punya journey tertentu gitu. Jadi minggu ini temanya apa, topiknya apa, harus di-announce terus. Kebetulan kita bisa connected dengan sosial media gitu. Nah itu ya berbagi tip how to conduct the virtual event itu supaya sukses gitu at the end. Nah seperti itu sih Mas. Tetap harus ada challenges-nya di kita sendiri. Ya kalau dari sisi digital payment itu sendiri, so far itu reconcile itu ngebantu ya. Saya kebetulan ya, kami sebagai partnership dengan IPIMU juga itu penting juga gitu ya. Di kami kadang-kadang melihat untuk reconcile hari ini transaksi terjadi berapa. Kadang-kadang variabel untuk bertransaksi itu nggak satu one way gitu. Ada yang split payment segala macam gitu. Nah itu dengan fitur-fitur dari IPIMU cukup membantu kami gitu ya, dan juga si event owner sebenarnya option-option itu. Jadi makin banyak optionnya, payment channelnya itu sangat dipermudah Mas buat kami sebagai gitu. Thank you banget Bu Jul. Mungkin dari Pak Gali ada pandangannya Pak? Kalau ya, jadi kalau sama seperti Pak Jul sih, sebenarnya feedback atau tantangannya itu justru di event host yang punya event. Jadi makanya kita selalu mengadakan minimal ada 3 kali training session. Yang pertama untuk event host, yang kedua untuk exhibitor.
di mana memang karena virtual event ini sangat berbeda dengan persiapan offline event, sehingga perlu berkali-kali kita membiasakan mereka untuk mengoperasikan dashboard host ataupun dashboard exhibitor. Betul kata Pak Jul, pembuatan konten itu penting banget supaya misalnya kalau event 3 hari itu nggak isinya sama sebetulnya. Jadi kita berharap memang visitor baru itu sangat menjadi nomor satu, cuman visitor yang kemarin pun bisa datang lagi sebetulnya di hari kedua dan ketiga kalau kontennya berbeda. Sehingga kita selalu mengajak klien untuk aktif untuk mengkreatifkan konten-konten tersebut gitu sih Mas. Kalau mengenai pembayaran, di kami sebenarnya ada dua penggunaan. Yang pertama, kami memiliki marketplace. Marketplace itu sifatnya adalah add-on. Jadi bukan add-on, itu adalah fitur pilihan ketika klien kita memang memerlukan transaksi di eventnya atau exhibitor memerlukan transaksi sehingga atau menjual barang, jual beli terjadi, sehingga mereka akan meminta untuk menghidupkan fitur white label marketplace yang kita punya. Jadi kita punya marketplace yang bisa di white label, misalnya Mas Kresna bikin event IPmu Fair gitu ya. Kita punya marketplace yang bisa dikasih nama IPmu Fair dengan tone color-nya biru, putih, dan sebagainya dengan ketentuan jual belinya seperti ini, itu bisa dihidupkan. Dan itu sangat bagus sekali kalau kita bisa collab dengan IPmu. Lalu yang kedua, penggunaan untuk tiketing sih. Seperti yang sebelumnya kita gunakan, tiketing, penjualan tiket itu sangat membantu dengan collab dengan IPmu kemarin. Penarikan dananya cepat, servisnya luar biasa cepat, responsif, dan nggak ada kendala sama sekali sih pengalaman kemarin. Oke, baik, sekali lagi buat Pak Jul dan Pak Gali, terima kasih banyak Pak atas feedback yang diberikan juga nih ke kita dan sharingnya juga tentang pengalaman bagaimana dari event host dan sama exhibitor itu menggunakan digital payment untuk kebutuhan event atau exhibition mereka gitu Pak ya. Oke, kita lanjut lagi nih Pak. Kebetulan dari tim redaksi nih udah ada beberapa pertanyaan nih Pak yang udah masuk ke kita. Jadi buat Pak Jul dan Pak Gali nanti mohon bantuan untuk dijawab Pak ya. Oke, yang pertama ada dari Rizky Purnomo nih Pak. Apakah virtual event ini bisa disebut sebagai strategi marketing saat ini Pak Jul dan Pak Gali? Ya, menarik. Sebenarnya kami itu merupakan tools ya. Jadi tools untuk mewujudkan bagian daripada strategi marketing si brand owner. Si brand owner biasanya kita bikin develop suatu marketing strategi fiscal year 2021. Kan dibagi tuh beberapa planning. Udah pasti terus ada eksekusinya kan. Dari strategi lalu ke eksekusi. Nah eksekusi itu oke, sebelum pandemik mungkin dia mikirnya di tahun 2020, gue mau mengadakan roadshow, mall to mall. At the same time, 37 provinsi di kota 37 kota gitu, mall to mall, atau pandemik, gitu kan, kacau beli, itu kan mengenai planningnya dia gitu. Nah, along the way ya alternatifnya ada kami gitu. Jadi bisa conducted dengan tema message yang mau disampaikan in the market menggunakan tools kami, platform kami gitu. Sebenarnya strateginya ya bagian daripada strategi marketing, definitely bagian daripada strategi marketing. Kami itu merupakan tools, platform virtualevent.id itu tools untuk mengeksekusi strategi marketing rekan-rekan daripada semua all marketeers gitu ya, baik untuk retail, mau mengadakan engagement dengan customer atau para HR mau mengadakan employee coffee talks juga. Dia punya planning udah pasti gitu, bukan hanya marketing ini. Di sini sebenarnya multi stakeholder dan multi vertical roles gitu ya di dalam company gitu. Jadi bisa menggunakan platform kami juga sebenarnya. Ya, itu bagian daripada strategi marketing. Yes, kita adalah tools untuk mengeksekusi strategi marketing rekan-rekan sebagai pemegang brand sebenarnya. Gitu Mas Kresna. Oke, thank you Pak Jul. Jadi buat Rizky Purnomo, tadi udah sampaikan dijawab sangat detail banget dari Pak Jul, virtualevent.id adalah tools ya teman-teman. Bisa juga memang salah satu bagian dari strategi marketing Anda, tapi nggak hanya terpaku di marketing aja. Tadi kalau untuk ada acara HR, mungkin operations dan pelatihan dan lain-lain, virtualevent.id ini juga bisa. Jadi bisa virtualevent.id tailor-made ya, sesuai dengan kebutuhan apa klien, monggo nanti bisa langsung didiskusikan oleh tim virtualevent.id gitu ya, Pak Jul sama Pak Gali ya. Oke.
Lanjut lagi nih Pak, ada dari Ade Indah. Nah, ini pertanyaannya bagus juga nih. Keuntungan kita membuat virtual event apa sih Pak? Wah, Mas Gali mau jawab? Monggo. Nanti saya. Oke. Jadi sebetulnya keuntungan kita kita memungkinkan user untuk tetap engage dengan para pelanggannya sih Mas. Pelanggannya ataupun kalau organisasi berarti dia tetap engage sama membernya, kalau dia perusahaan dia tetap engage sama karyawannya dan sebagainya. Jadi dengan kondisi COVID kita itu sebuah solusi sih yang memberi mereka keuntungan benefit supaya mereka tetap bisa engage. Lalu kalau misalnya berkaitan sama sales dan sebagainya, mereka possible untuk jualan berarti tetap bisa berjualan di masa pandemi. Lalu apabila dia sebagai seorang event host, exhibitor ataupun penyelenggara acara, keuntungan buat dia pasti bisnis mereka tidak berhenti. Mereka tetap bisa menyelenggarakan event di tengah pandemik walaupun itu virtual dan tetap bisa eksis di bisnis MICE ini. Itu sih Mas salah satu keuntungannya. Pak Jul mau tambahin Pak? Ya, saya tambahkan satu yang agak kritikal ya menurut saya. Karena saya dulu pernah kerja di MNC juga sebagai brand owner. Dan saya bisa merasakan gitu ya sebagai pemegang brand itu dari sisi kacamata, oh gue perlu data apa sih sebenarnya. Jadi bisa di-comparing ini Mas. Kalau Anda mengadakan suatu event, mall roadshow lah. Oke, gue bangun booth di suatu mall, ukuran misalnya 5x5. At the end, dia pengen tahu kan ke dalam mall itu kan, ini ada berapa orang yang datang ke booth gua, apa ramenya, apa per the weekend doang atau cuma weekdays, nggak tahu gimana melakukan how to capture data itu manual kan, per counter kan biasanya dilakukan itu. benar. Different kalau kita melakukan itu di virtual event Mas, everything itu udah ke capture, kita udah tahu real time lagi pada saat itu. Bukan hanya real time, datang ke event saya datang ke eventnya misalnya IPMU exhibition gitu ya. Saya bisa tahu di dalam IPMU exhibition ada banyak merchant nih, exhibitor. Saya masuk ke merchant mana? Oh saya interest di kategori gig teknologi misalnya. Nah saya bisa tahu, oh orang yang datang ke exhibitor saya yang paling laku adalah teknologi gitu. Oke. Data-data itulah sebenarnya yang sangat kritikal bagi Anda sebagai pemegang event host, akan bagus buat untuk bisnis analitik gitu. What's next? Kan ada follow up-nya enak tuh gitu. Benar. Seperti itu. Oke. Keren banget. Buat Ade Indah setuju banget tadi yang disampaikan Pak Gali dan Pak Jul, bilang keuntungannya banyak banget gitu kan, banyak banget. Bisa tadi kalau kita recap dari Pak Jul dan Pak Gali, dari engagement-nya itu tetap bisa berjalan di era COVID ini. Yang kedua, data analytical buat sebuah perusahaan dan usaha itu sangat penting banget, dan bisa dibilang efisiensi dan efektivitasnya ini juga cukup tinggi ya Pak Jul dan Pak Gali, karena kita capture dari data yang masuk itu jauh lebih, bisa dibilang setuju nggak Pak, kita bisa dibilang lebih masif gitu kan, karena dia masuk dia Betul. udah tulis nama, tulis dari perusahaan apa, dari ini, jadi kita udah dapat tuh data, dan itu bahkan bisa diolah lagi nih untuk si perusahaan untuk melakukan strategi-strategi apa aja nih yang khususnya untuk meningkatkan brand awareness sampai ke konversi menjadi sales atau keuntungan. Kasarnya seperti itu berarti ya Pak Julian, Pak Gali ya. Jadi data kualitatif zaman now itu very important di bisnis itu gitu. Semakin kita menguasai bisa menganalisa data untuk kita itu akan jauh lebih tepat sasaran. Jadi eksekusi marketing itu nggak too much gitu. Jadi kita bisa marketer itu bisa sebagai apa ya? Sniper gitu. Right to the target gitu. Seperti itu sih Mas. Setuju banget Pak Jul dan Pak Gali. Oke, kita lanjut lagi nih Pak, ada dua terakhir. Untuk harga virtualevent.id sendiri nih Pak, ini berapa sih Pak kalau ingin bekerja sama dengan virtualevent.id? Silakan Mas Gali. Oke, jadi kita punya beberapa paket yang kita tawarkan ke klien kita. Jadi, tapi mostly sebetulnya paket-paket itu akan dimodify. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Yang pertama yaitu scale eventnya. Kalau dia misalnya lokal, Indonesia, ataupun sebuah organisasi, pasti berbeda dengan kalau dia internasional. Kita akan melakukan server, ada yang di luar negeri dan ada di lokal. Lalu yang kedua, komponen jumlah
attendees yang akan hadir secara bersamaan atau target mereka sepanjang event ini berapa. Itu kita untuk mengatur kapasitas server kita, memastikan trafficnya nggak jam. Lalu ketiga adalah berapa sesi webinar yang akan mereka selenggarakan. Misalnya 1 hari 2, 1 hari 3 itu juga berpengaruh. Lalu untuk jumlah exhibitor yang akan join di event ini. Lalu yang terakhir adalah hari berapa lama event ini akan diselenggarakan. Jadi itu komponen-komponennya. Kalau starting price kita itu paling awal itu yaitu di angka 50 juta. 50 juta. Selebihnya itu adalah kustomisasi. Karena sebetulnya selain soal volume, kita juga berbicara soal biasanya kalau memang IO atau klien kita itu organizer, mereka tuh kadang-kadang ingin mengcustomize virtual environment-nya, lobby-nya, booth-nya, tampilan ini itunya gitu. Nah itu pun kita open untuk di-customize dengan biaya. Jadi biasanya nanti prosesnya itu ketika sudah ada lead ke kita akan meminta calon klien kita untuk mengisi data mining di kita. Di situ kita akan membaca kebutuhan mereka, lalu kita akan convert menjadi sebuah quotation seperti itu. Oke, thank you Pak Gali. Jadi tadi buat untuk harganya itu start dari 50 juta Pak ya, dan nanti juga ada penyesuaian harga sesuai tadi ada beberapa variabel seperti jumlah attending-nya, ada berapa sesi acaranya, terus juga jumlah eksibitornya berapa, dan berapa hari event itu akan berjalan gitu ya Pak Jul ya? Betul. Pak Gali ya. Oke, thank you. Nah ini yang terakhir nih Pak, ini juga penting juga nih info buat teman-teman dari Siska Permono. Syarat untuk bekerja sama atau registrasi ini apa aja nih Pak Jul dan Pak Gali nih? Maksudnya untuk syarat bekerja sama atau registrasi dengan? Oh berarti ada dua hal yang berbeda ya Pak Jul ya? Ya, kalau untuk bekerja sama, definitely kita most welcome. Kalau untuk kita mau seperti kita dengan iPayMo gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung si penanya itu dia bergerak di bidang apa gitu ya. Apakah dia atau apakah dia penyedia platform gitu. Kita most welcome. Please feel free kontak us aja. Kita akan coba bisa berkolaborasi gitu. Kalau untuk registrasi, saya asumsikan kalau Anda punya event lalu mau registrasi di event itu. Jadi kalau Anda sebagai pemegang event host gitu ya, itu landing page pun kami sediakan gitu, sesimpel itu. Jadi tergantung si event hostnya itu kadang-kadang, klien-klien saya nggak mau lah untuk registrasi selama dia mau masuk ke virtual event saya tinggal masukkan nama lalu login gitu. Jadi tergantung event hostnya itu dia mengkondisikan eventnya itu aksesibel. Untuk umum kah, untuk kalangan tertentu kah, berbayar atau tidak berbayar kah? Nah semuanya itu subject to be defined dengan si event host itu sebenarnya. Untuk kolaborasi kita welcome, please feel free kontak us aja gitu. Oke, thank you Pak Jul. Jadi tadi buat Siska Permono, kalau untuk berpartnership, monggo langsung aja dihubungin virtualevent.id, dan kalau untuk registrasinya tadi juga mengikuti dan bisa juga di-develop untuk payment page-nya ya, Pak Jul ya. Oke, nah ini nih terakhir ada pertanyaan baru nih Pak masuk ke kita. Dan ini juga pertanyaan cukup penting dan mungkin di luar sana teman-teman yang tadinya pingin pakai bekerja sama nih sama virtualevent.id, tapi juga punya beberapa opsi nih Pak dengan mungkin bisa dibilang kompetitor dari virtualevent.id. Nah, pertanyaannya adalah apa nih Pak yang menjadi perbedaan antara virtualevent.id dengan produk-produk atau perusahaan-perusahaan lainnya nih Pak di industri yang sama pastinya ya Pak ya? Yang pasti, yang seperti saya katakan, platform kami itu di-develop, kita mau membawa experience offline ke dalam online. Ya, tidak semua platform itu menyediakan experience mempunyai konsep demikian. Journey-nya ya, saya berpihak daripada journey-nya, menghadiri suatu platform itu journey-nya. Lalu variannya, dalam arti kata konten daripada platform itu. Jadi yang seperti saya katakan, ini kami punya platform itu bukan hanya digunakan untuk exhibitor gitu. Exhibitor definitely, exhibitor selalu punya event exhibition, lalu punya exhibitor sampai ratusan ribuan exhibitors gitu ya. Lalu platform ini, saya exhibitornya mau mengadakan hot time sale, bisa nggak?
Tidak semua platform juga bisa seperti itu. Lalu, si exhibitornya mau buka marketplace, bisa nggak? Belum tentu semua bisa. Kami ada platform, kan bisa di white label kan lagi itu si platform daripada si marketplace itu. Nah, uniknya juga menggunakan konser. Nah, konser musik is something yang nggak mudah loh Mas untuk kita mengadakan konser musik gitu. Konser musik, mau ngasih tip ke si performernya. Nggak semua orang tuh bisa memberikan fasilitas-fasilitas seperti itu sebenarnya. Dan uniknya juga sebenarnya ya kita dengan hadirnya fitur 360 itu orang Indonesia itu sangat visual ya, termasuk saya orang visual gitu. So it's something different, wow gitu. Pada saat masuk ke lobby itu memberikan efek wow gitu. Oh bisa begini ya gitu. Someday kalau itu virtual reality udah ada kan enak tuh Mas sebenarnya. Wow. Ya bisa kebayang ya. Setuju banget, kebayang banget. Nanti ke depan juga in the future event itu yang seperti saya katakan itu akan modelnya hybrid gitu antara yang on ground ataupun online gitu. Yang on ground saya bisa tahu si Mas Kresna ada di JHCC lagi di booth apa nih. Saya bisa tahu datang ke booth itu dan janjian business matchmakingnya melalui aplikasi virtualevent.id. Nah itu yang nggak mudah dan yang paling penting Mas, kami punya security is very important, security dan privacy. That's something yang consider oleh rekan-rekan, saya berbagi tips. Karena kita pernah dapat klien itu yang security-nya sangat gila ketat luar biasa. Jadi, security, privacy, itu dia harus ada penetration test, apa segala macam. So, nggak semudah kita mengadakan conduct, karena banyak sekali di luar sana kita nggak tahu gitu ya. Banyak yang iseng gitu. Kita mengadakan platform, atau dia diserang dengan cyber segala macam sampai hang gitu ya. Nah itu yang paling. Jadi teknologi behind the platform is very important juga dan how to treat your customer database gitu, privacy gitu. Nah kita semua menyediakan itu ready, convenient untuk para event host kami sebenarnya. Mas Gali kalau mau ditambahkan silakan. Ya, mungkin satu poin aja cuma saya mau tambahkan bahwa platform kita tuh mungkin satu-satunya yang ready to use. Jadi sebetulnya kita tuh platform yang kalau nggak ada modifikasi banyak, template, beberapa hari juga bisa dipakai langsung gitu. Dan mungkin saya juga bisa katakan bahwa kita mungkin yang satu-satunya mungkin saat ini di Indonesia untuk platform yang bisa dioperasikan sendiri oleh event host. Jadi tidak perlu meng-hire jasa lagi untuk mengoperasikan ini. Kalau Mas Kresna punya event, Mas Kresna bisa langsung bikin event, Mas Kresna bisa langsung lihat attendees yang datang, Mas Kresna bisa langsung lihat trending itu secara real time, seperti Pak Jul tadi bilang soal analitik, itu real time bisa dilihat dari dashboardnya oleh host sendiri. Namun kalau memang perlu bantuan atau mengoperasikannya nggak ada waktu, kita pun sediakan event manager untuk selalu membantu Mas Kresna untuk mengoperasikan setiap saat. Jadi Mas Kresna tinggal tanya berapa pengunjung saat ini, berapa visitor yang di booth ini, berapa jumlah orang yang hari ini visit hall ini, itu semuanya real time bisa diketahui. Itu mungkin yang kelebihan kita, Mas. Oke. Thank you banget Pak Jul dan Pak Gali. Jadi buat teman-teman, tadi itu adalah dijelaskan Pak Jul dan Pak Gali perbedaan dari virtualevent.id dengan perusahaan-perusahaan yang ada juga di Indonesia. Jadi banyak banget dan key point-nya tadi adalah kalau virtualevent.id journey dan variannya ya Pak Jul dan Pak Gali ya. Dari fitur-fiturnya, ada marketplace juga di sana yang bisa di white label, dan juga yang paling penting adalah security dan privacy-nya juga. Dan yang poin penting juga ini ready to use. Jadi apalagi kalau kita bisa, waduh eventnya harus bulan depan nih, nggak ada waktu. Wah ini solusi yang sangat tepat nih karena udah template, ready to use banget. Jadi langsung boom, bisa jalan gitu ya Pak Gali, Pak Jul ya. Iya. Oke, Pak Jul dan Pak Gali, terima kasih banyak. Ini kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi kami atas nama IBMU terima kasih banyak Pak atas waktunya yang sudah diberikan dan ilmu dan sharingnya nih yang sangat luar biasa di siang hari ini. Sebelum kita tutup nih Pak Jul dan Pak Gali, ada kata-kata penutup nih Pak buat teman-teman yang bergabung di siang hari ini dan akan menonton lagi IG Live kita. Monggo buat Pak Jul dan Pak Gali untuk kata-kata penutup ya Pak, silakan. Ya saya satu kata aja Mas. The next event is virtual event, Mas. Oke. The next event is virtual event. Setuju banget. Oke, dari Pak Gali?
Ya, intinya sih kalau dari saya cuma mau menambahkan kita nggak boleh nyerah di masa pandemi sih Mas. Kita harus terus kreatif dan kita mesti terus jalan supaya kita bisa tetap bertahan. Itu aja. Oke, Break, jangan Mas. jangan berhenti, tetap berjalan dan tetap berusaha dan tetap kreatif gitu ya, Pak Gali ya. Ya, kreatif. Oke, sekali lagi Pak Jul, Pak Gali, terima kasih banyak atas waktunya. Mas Sukses Kresna, terus Pak thank you banget. buat virtualevent.id dan insya Allah kolaborasi kita, kerjasama kita bisa long last Pak. Terima kasih, Pasti. IP-mu. Amin. Thank you. Thank you banget Mas Kresna. Thank Thank you. you. Thank you Thank Pak you. Jul, thank you Pak Gali, stay safe Pak. Nah, tadi kita ngobrol-ngobrol bersama founder dan CEO dari virtualevent.id, Bapak Jul Darmawan, dan juga CTO dari virtualevent.id, yaitu Pak Gali Seto. Nah, teman-teman, sekali lagi, jadi untuk kalian nih, tadi seperti event owner dan para pelaku marketer nih, yang mau bikin event untuk mempromosikan atau ada event-event untuk perusahaan kalian dan produk kalian, bisa banget kalian menghubungi virtualevent.id karena tadi poin pentingnya adalah virtualevent.id ini bisa membantu teman-teman dari segala kebutuhan dan juga dari segi kecepatan, efisiensi dan efektivitasnya karena ini ready to use dan juga nanti di dalamnya ada beberapa fitur-fitur yang sangat membantu dan yang paling penting adalah journey dan varian dari kebutuhan teman-teman sekalian dan user-user atau eksibitor yang akan datang ke event teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi sudah bergabung di IG Live dan Facebook Live di siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kami juga mohon maaf tadi di awal ada masalah teknis, tapi semoga informasi yang kita sampaikan di siang hari ini dapat berguna tentunya buat teman-teman sekalian dan yang ingin membuat event, monggo langsung aja cari tahu dan hubungi virtualevent.id ya teman-teman ya. Oke, saya Kresna Dwi Nugroho dan segenap tim mohon undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa teman-teman juga kita menghimbau penyebaran COVID-19 khususnya di Jakarta dan di beberapa daerah di Indonesia khususnya ini mulai naik lagi nih teman-teman. Jadi jangan lupa selalu jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, kegiatan di luar rumah, cuci tangan, vitaminnya juga diminum. Insya Allah kita semua bisa terjaga dan terlindungi dari COVID-19 ini ya teman-teman ya. Stay safe, selamat siang, semoga hari kalian menyenangkan. Bye-bye.